Sementara itu dari termohon yakni Polda Metro Jaya sejak awal sudah yakin hakim tidak akan mengabulkan permohonan Roy Suryo yang mengajukan permohonan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika ada pra-peradilan keempat yang diajukan Roy, Polda Metro Jaya pun siap untuk hadir kembali. Objeknya sama ya otomatis ditolak, tidak bisa. Ya mungkin dia objeknya berbeda. Tapi selama hakim menerima dan memanggil kami untuk menghadiri undangan pengadilan, kami akan hadir. Kita ke informasi lain pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan tidak memberi toleransi terhadap kasus keracunan makan bergizi gratis. Bagian akan melibatkan kepolisian jika ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase pada proses produksi maupun distribusi menu MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono berkomitmen akan menindak tegas kasus keracunan makan bergizi gratis. Terbaru dalam kasus keracunan MBG di Semarang, Jawa Tengah dan Jayapura, Papua, BGN telah membekukan sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari hasil penyelidikan, menu MBG terbukti mengandung bakteri berbahaya akibat proses memasak yang tidak sesuai prosedur. BGN juga tidak menutup peluang akan melibatkan kepolisian jika terjadi dugaan sabotase atau kesengajaan. Zero toleran sama keracunan ini kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin nol, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, nggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian nol case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan? Nah ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons ya. BGN juga terus bekerja sama dengan pengawas Kementerian Kesehatan untuk memeriksa makanan dan memastikan setiap dapur MBG memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut pihaknya tak menutup kemungkinan untuk melibatkan kepolisian dalam mengusut berbagai kasus keracunan makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan pengusutan kasus keracunan MBG akan serius diselidiki pihak berwajib, terutama kasus yang ditemukan adanya unsur kesengajaan dan sabotase pada SOP operasional makan bergizi gratis. Hingga saat ini pihak BGN telah memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menyebabkan keracunan seperti memberhentikan kepala SPPG terkait. Selain itu, tindakan preventif dengan mendorong setiap SPPG untuk memperoleh sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS wajib dimiliki. BGN juga akan tegas memberhentikan operasional SPPG yang tidak layak mendapatkan SLHS. Sudaryono menyebut pengurus SPPG diberikan tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk mengurus SLHS yang menjadi syarat mutlak operasional dapur MBG. Dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi syarat SLHS akan diberhentikan tanpa ada toleransi. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membantah narasi yang menyebut pemerintah melarang aktivitas usaha dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada kebijakan penutupan warung rakyat.
Menurutnya, narasi tersebut merupakan informasi palsu yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Pemerintah pun telah melaporkan penyebar informasi tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, maka narasi yang bilang Mendes mau nutup warung, melarang 2 km radius tidak boleh ada warung kelontong, itu sekali lagi kami tegaskan, kami tidak pernah menyampaikan itu, dan itu dibuat dengan teknologi AI. Jadi tidak perlu masyarakat percaya, dan hentikan provokasi seperti itu karena sangat mengganggu stabilitas nasional, terutama kehidupan bermasyarakat di desa. Saya punya kepentingan supaya ada keguyupan, kekompakan, tidak ada narasi-narasi negatif, dan memang kami tidak pernah melakukan pernyataan itu. Iran dan Pakistan perkuat kerjasama ekonomi melalui pertemuan tingkat tinggi di Islamabad. Pertemuan berlangsung usai sidang Komite Perdagangan bersama Iran dan Pakistan. Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan Iran, Syed Muhammad At-Tabak, bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Pertemuan membahas penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Keduanya menegaskan komitmen untuk memperluas hubungan bilateral, peningkatan nilai perdagangan, dan kerjasama berbagai sektor. Pertemuan ini menjadi upaya mempererat kemitraan ekonomi di tengah dinamika kawasan. Setelah menempuh perundingan selama beberapa hari, Iran dan Oman mengumumkan telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut mengenai kesepahaman koordinat geografis jalur pelayaran tanpa harus membuka total Selat Hormuz. Perundingan antara Iran dan Oman sebelumnya berakhir dengan penolakan Iran atas usul Oman yang menawarkan kendali Selat Hormuz, yakni 50% untuk Iran dan kendali 50% untuk Oman. Usul tersebut ditolak Iran sebab Iran tetap tegas untuk menguasai Selat Hormuz 100%. Namun hari ini, kedua negara mencapai kesepakatan baru terkait koordinat geografis jalur pelayaran inbound dan outbound. Pembagian rute ini dirancang mengikuti kemauan Iran, di mana Iran tetap memegang kendali utama Selat Hormuz. Nantinya, Iran berhak untuk memeriksa kargo, tujuan, dan menyaring semua kapal yang masuk. Sementara Oman hanya kebagian jalur keluar kapal, namun keluarnya kapal tetap harus melalui izin Iran. آخرین وضعیت این هستش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج یا ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده. یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه nahai شدن هست. Gari Babadi juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam perjanjian ini. Menariknya, Donald Trump mengklaim bahwa perundingan dengan Iran terkait Selat Hormuz berjalan dengan baik dan akan segera membuka Selat Hormuz. Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioning. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen. And that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. But we're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Dalam perjanjian ini, Iran mengusulkan besaran tarif berkisar antara 5-7% dari total nilai muatan kargo. Sedangkan Oman mengusulkan tarif yang lebih rendah, yakni 3% dari nilai kargo.